semuanya, pada video ini kita akan membahas mengenai bioetika serta penerapannya dalam isu transplantasi organ. Seiring berkembangnya ilmu biologi dan teknologi kedokteran, banyak inovasi yang mampu menyelamatkan kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah transplantasi organ. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai pertanyaan etis. Misalnya, apakah semua transplantasi organ dapat dibenarkan? Bagaimana jika organ diperoleh secara tidak etis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dipelajari dalam bidang yang disebut dengan bioetika. Secara umum, bioetika merupakan cabang ilmu yang mempelajari persoalan etika yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya dalam bidang biologi, kedokteran, dan teknologi kesehatan. Istilah bioetika sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Van Rensselaer Potter pada tahun 1970-an. Ia menjelaskan bahwa bioetika merupakan jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bioetika tidak hanya membahas apa yang dilakukan secara ilmiah, tetapi juga mempertimbangkan apakah suatu tindakan tersebut benar atau salah secara moral. Dalam praktiknya, bioetika membantu tenaga medis, peneliti, serta masyarakat untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab ketika menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Bioetika memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena berkaitan dengan berbagai aktivitas manusia dalam bidang biologi dan kesehatan. Beberapa isu yang sering dibahas dalam bioetika yaitu pertama, penelitian medis pada manusia, kedua, rekayasa genetika, ketiga, teknologi reproduksi seperti bayi tabung, yang keempat adalah eutanasia, yang kelima adalah transplantasi organ, dan yang keenam adalah penggunaan teknologi biologi dalam pengobatan. Nah, isu-isu tersebut menimbulkan perdebatan karena melibatkan berbagai nilai seperti hak asasi manusia, keselamatan pasien, keadilan sosial, serta tanggung jawab moral. Adapun prinsip bioetika yang dikemukakan oleh Tom L. Beckham dan James F. Childress, yaitu pertama adalah prinsip autonomi, yang kedua adalah prinsip beneficence, yang ketiga adalah prinsip non-maleficence, dan yang keempat adalah prinsip justice. Nah, prinsip-prinsip ini digunakan sebagai pedoman dalam berbagai praktik medis untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tetap menghormati nilai moral dan kemanusiaan. Sekarang, kita akan membahas prinsip yang pertama, yaitu prinsip autonomi atau otonomi. Prinsip otonomi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan keputusan mengenai tubuh atau kehidupannya sendiri. Dalam konteks kesehatan, prinsip ini berarti pasien berhak menerima informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatannya serta berbagai pilihan tindakan medis yang tersedia. Setelah memperoleh informasi tersebut, pasien memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak tindakan medis tertentu. Penerapan prinsip otonomi biasanya dilakukan melalui proses yang disebut informed consent, yaitu persetujuan yang diberikan pasien setelah mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai manfaat, risiko, serta alternatif tindakan medis. Contoh kasus yang dapat menggambarkan prinsip ini adalah ketika seorang pasien menolak menjalani prosedur operasi tertentu karena alasan pribadi atau keyakinan tertentu. Dalam situasi tersebut, tenaga medis harus menghormati keputusan pasien selama keputusan tersebut dibuat secara sadar dan berdasarkan informasi yang memadai. Kedua adalah prinsip beneficence atau berbuat baik. Prinsip beneficence sendiri menekankan bahwa setiap tindakan dalam bidang kesehatan harus bertujuan memberikan manfaat bagi pasien. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban moral untuk bertindak demi kepentingan terbaik pasien serta berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Prinsip ini mendorong tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang optimal serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk membantu pasien. Contoh penerapan prinsip beneficence dapat dilihat ketika tenaga medis memberikan pengobatan terbaik yang tersedia untuk membantu proses penyembuhan pasien. Dalam situasi darurat, tenaga medis juga dituntut untuk segera melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan nyawa pasien. Prinsip beneficence menegaskan bahwa tujuan utama praktik medis adalah memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Prinsip yang ketiga adalah prinsip non-maleficence atau tidak merugikan. Prinsip non-maleficence berarti bahwa tenaga medis harus menghindari tindakan yang dapat menyebabkan bahaya atau kerugian bagi pasien. Prinsip ini sering dirangkum dalam ungkapan moral klasik dalam dunia kedokteran, yaitu do no harm, yang berarti tidak menimbulkan bahaya. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan harus mempertimbangkan secara hati-hati setiap tindakan medis yang akan dilakukan, dengan memperhatikan risiko serta kemungkinan dampak negatif yang dapat terjadi. Sebagai contoh, sebelum melakukan suatu prosedur medis, dokter harus mempertimbangkan apakah manfaat dari tindakan tersebut lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin ditimbulkan. Jika suatu tindakan memiliki risiko yang sangat tinggi dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi pasiennya, maka tindakan tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi pasien dari tindakan medis yang berpotensi membahayakan kesehatan maupun keselamatan mereka. Prinsip yang terakhir adalah prinsip justice atau keadilan. Prinsip justice berkaitan dengan keadilan dalam distribusi sumber daya kesehatan serta perlakuan yang adil terhadap semua pasien. Dalam sistem pelayanan kesehatan, sumber daya seperti tenaga medis, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan seringkali terbatas. Oleh karena itu, distribusi sumber daya tersebut harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Prinsip keadilan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai sistem pelayanan kesehatan yang memberikan akses pengobatan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan adanya prinsip justice, diharapkan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara merata dan adil kepada seluruh rakyat. Nah, setelah memahami konsep serta prinsip-prinsip bioetika, penting untuk melihat bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai permasalahan nyata di bidang kesehatan. Perkembangan teknologi medis seringkali menimbulkan dilema etika yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan serta nilai moral yang berbeda. Salah satu isu bioetika yang banyak dibahas dalam bidang kedokteran modern adalah transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan prosedur yang dilakukan dengan cara memindahkan organ atau jaringan dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain yang membutuhkan. Prosedur ini biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami kerusakan organ atau gagal organ pada tahap akhir sehingga organ tersebut tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Beberapa organ yang dapat ditransplantasikan antara lain adalah ginjal, hati, jantung, paru-paru, serta kornea mata. Transplantasi organ memberikan harapan baru bagi banyak pasien karena dapat memperpanjang usia serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, di balik manfaat tersebut, transplantasi organ juga menimbulkan berbagai persoalan etika yang berkaitan dengan proses donor, distribusi organ, serta potensi terjadinya eksploitasi terhadap donor. Dalam perspektif bioetika, transplantasi organ harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai prinsip moral. Pertama, proses donor organ harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan persetujuan yang jelas dari donor. Kedua, transplantasi organ tidak boleh melibatkan praktik perdagangan organ karena hal tersebut
dapat menyebabkan eksploitasi terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Ketiga, distribusi organ harus dilakukan secara adil, berdasarkan kebutuhan medis, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam akses terhadap transplantasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip bioetika, transplantasi organ dapat dilakukan secara etis dan tetap menghormati martabat manusia. Sebagai kesimpulan, bioetika sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari persoalan moral yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya dalam bidang biologi dan kedokteran. Dalam praktiknya, bioetika memberikan pedoman bagi tenaga medis dan masyarakat dalam menghadapi berbagai dilema etika yang muncul akibat perkembangan teknologi kesehatan. Nah, 4 prinsip utama bioetika yaitu autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan medis dapat diterima secara moral. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam berbagai isu kesehatan modern, termasuk dalam praktik transplantasi organ. Dengan adanya bioetika, perkembangan ilmu kedokteran diharapkan tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga menghormati nilai kemanusiaan serta martabat manusia.